Nah, cara bekerjanya bagaimana, saudara? Sangat simpel dan sangat mudah, semua orang bisa. Yaitu, keluarkan perasaanmu itu. Perasaan mentok, perasaan sakit hati, perasaan tidak mungkin, merasa kecil karena saingannya besar. Menyakitkan ditinggal mantan, rasa sakitnya itu loh. Keluarkan. Memang agak sulit. Kenapa agak sulit? Yang mengeluarkan perasaan sendiri itu kan gak enak. Ya itu yang agak sulit. Tapi bisa, asal saudara ingin sembuh, kemudian mau mengakui ada persoalan, lalu perasaannya dikeluarkan. Sakit hatinya dikeluarkan. Nangis ya nggak apa-apa, biarin nangis. Marah nggak apa-apa, biar marah. Nah, kalau perasaan sudah keluar, fokus pada perasaan itu. Fokus pada perasaan itu. Lalu sambil fokus, lakukan tepukan begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Jumal Multazam di channel Move On. Kali ini saya akan berikan hadiah yang istimewa. Saya akan bagian tips teknik revolusioner. Bagaimana cara move on dengan cepat. Kata kunci keberhasilannya adalah fokus. Dan ini reaksinya sangat cepat. Tidak bisa move on bukan karena menghadapi persoalan yang rumit. Bukan, saudara-saudara. Saya sudah membuktikan dari ribuan klien dan pasien. Tidak bisa move on adalah disebabkan karena perasaan. Perasaanlah yang menghentikan Anda dari move on. Jadi kalau perasaannya disembuhkan, maka yang bingung-bingungnya hilang, jalan lagi. Yang mentok-mentoknya hilang, tiba-tiba ada ide-ide yang banyak. Yang impossible-nya hilang, tiba-tiba bermunculan jalan keluar. Yang takut-takutnya hilang, kemudian bisa berjalan lagi, berjuang lagi. Yang capek-capeknya hilang, kemudian bisa berusaha lagi. Dan rasanya instan, revolusioner. Sangat cepat. Saat itu juga bisa dirasakan. Semangat Anda muncul bisa dirasakan pada saat itu juga. Rasa takut Anda hilang dan berani memulai lagi bisa dirasakan pada saat itu juga. Maka CTC adalah cara yang sangat revolusioner. Kalau Anda sudah bisa membuktikan dan merasakannya, share video ini ke semua orang agar orang bisa tertolong, tidak hanya Anda. Anda bisa juga menjadi jalan untuk keberkahan bagi banyak orang. Dan apabila Anda belum berhasil, hubungi saya. Komen, Pak, saya kok nggak berhasil di video ini. Komen. Kalau sudah berhasil, share ke sebanyak-banyaknya orang agar video ini menjadi semakin berkah, ilmu ini menjadi semakin berkah. Yang tidak hanya berlaku pada masa pandemi ini, tetapi juga bingung karena rumitnya problema, merasa terlalu disakiti dan terlalu menyakitkan bagi yang ditinggal mantannya. Banyak yang tidak bisa move on. Jangankan kaum perempuan, kaum laki-laki juga ada yang tidak bisa move on. Berbulan-bulan, bahkan karena terlalu menyakitkan menjadi trauma sehingga dia membuat keputusan untuk tidak pernah menikah. Merasa mentok karena semua jalan sudah ditempuh dan gagal. Sehingga tidak perlu lagi untuk berjuang. Ini juga tidak bisa move on. Menghadapi orang yang terlalu arogan. Dan kita merasa di dalam tirani dia. Antara takut, sakit hati, dan kecewa. Sehingga lebih baik kita putuskan hubungan dengan dia. Padahal dia adalah orang yang berpengaruh di dalam lingkungan hidup kita. Nah, ini namanya juga kita tidak bisa move on. CTC bisa dengan sangat cepat membersihkan perasaan yang tidak berguna, perasaan yang membelenggu, perasaan yang menghentikan langkah kita, perasaan yang memblokade jalan kita. Bisa dibersihkan dengan sangat cepat oleh CTC. Banyak kasus seseorang membenci orang lain, membenci ibunya bertahun-tahun, belasan bahkan puluhan tahun. Sembuh hanya dalam hitungan menit. Putus asa tidak ingin melanjutkan S3-nya karena merasa dihalangi, merasa dipersulit oleh atasannya. Hanya dalam waktu 30 menit perasaannya berubah. Seorang coach yang merasa sudah 7 tahun menjadi pemarah, sembuh hanya dalam waktu 7 menit. Dan coach itu memberikan apresiasi yang luar biasa terhadap teknik ini.
Jadi teknik ini adalah teknik untuk membersihkan perasaan. Lalu apa hubungannya dengan move on tadi, saudara? Move on itu bukan persoalan problema yang rumit, tapi persoalan perasaan. Perasaan bingung dari problema yang rumit. Jadi kalau perasaan bingungnya dihilangkan, maka problema rumitnya menjadi tidak rumit lagi. Tidak bisa move on itu bukan persoalan dia yang sulit dikendalikan, tidak mau mengalah, selalu menyakiti. Nah ini kan soal perasaan ya, terlalu menyakitkan, sakitnya loh di sini. Karena terlalu menyakitkan, tidak mungkin saya mengulangi lagi, terlalu sakit. Sehingga banyak yang kemudian jatuh di trauma dan memutuskan tidak menikah. Ini soal perasaan ini. Kalau perasaannya disembuhkan, insya Allah dengan CTC, selesai persoalan. Berani menikah, berani menerima atau mencari pasangan lagi. Dan banyak orang yang menjadi korban dari perasaan, disakiti mantan. Merasa mentok, semua jalan sudah ditempuh, gagal. Mentok, tidak ada jalan keluar. Ini bukan persoalan tidak ada jalan keluar, bukan. Tapi persoalan perasaan, capek. Capek, semua sudah ditempuh dan tidak bisa. Sehingga lebih baik berhenti. Capek itu adalah persoalan perasaan, saudara. Dan ketika rasa capeknya itu dihilangkan dengan CTC, saat itu pula muncul semangat baru. Tidak cukup modal dan datang pesaing dengan modal yang sangat besar. Ini bukan persoalan yang menghentikan Anda, tetapi perasaan terlalu kecil, perasaan kecil, merasa kecil, merasa tidak layak bersaing. Itu yang menghentikan saudara. Bukan kenyataannya ada pesaing besar dan pesaing kecil. Masing-masing punya kelebihan. Kecil kalau gesit juga bisa mengalahkan yang besar. Ada pepatah mengatakan yang menang bukanlah yang besar, tetapi yang lebih gesit atau lebih cepat. Nah, nanti akan banyak insight, akan banyak ide-ide brilian. Kalau perasaannya sudah dihilangkan, perasaan tidak layak bersaing, perasaan merasa kecil. Ini persoalan perasaan, bukan persoalan besar dan kecil, bukan. Persoalan perasaan, sehingga Anda berhenti. Tak kasih contoh. Seorang laki-laki datang kepada saya dan mengatakan mau diterapi. Dia berantem sama adiknya. Kakak beradik berantem, dia datang kepada saya karena berantemnya itu sampai tangannya patah. Digendong datang kepada saya dengan dalam keadaan diemban begini, digendong dengan selendang. Kenapa Pak? Saya habis berantem sama adik saya Pak. Marah wajahnya. Nah kok bisa? Dia terlalu tidak menghormati orang tua. Saya sebagai kakaknya merasa sangat dilecehkan. Dia tidak layak untuk menjadi adik. Saking marahnya. Dan dia mengatakan, sudah sejak saat ini kita tidak usah bersaudara. Tidak perlu lagi menganggap aku adalah kakakmu. Saking sulitnya persoalan. Dan dia mengatakan, Pak ini rumit Pak. Kan itu adikmu. Iya Pak, persoalannya sudah terlalu rumit. Ternyata persoalannya itu hanya hutang 1 juta. 1 juta bro. Dan ini adalah pemuda yang datang kepada saya ini, laki-laki ini adalah pemuda yang menurut saya di usianya itu cukup berhasil. Dia punya 3 apotek. 3 apotek, dia masih muda, masih sekitar 30-an tahun, 30 berapa gitu. Tapi perkara 1 juta pun bisa sampai patah tangan berantem sama adiknya. Dan dia mengatakan ini rumit. Sampai berikrar untuk tidak perlu menganggap persaudaraan.
Ini betapa sudah tidak bisa move on. Ini lockdown namanya. Lockdown tadi antara dua orang. Lockdown sudah. Dia merasa adiknya itu hutang, tapi kok malah belum mengembalikan hutangnya, belum nyaur hutang, malah beli handphone, beli TV baru. Loh, kan harusnya hutangnya dulu dong. Kakaknya merasa kecewa, adiknya ditegur, adiknya marah. Ya menganggap tidak tahu perasaan adiknya lah, adiknya lagi punya rezeki kepengen menikmati TV gitu kok ditagih hutangnya. Nah itu tersinggung adiknya, akhirnya berantem. Nah ini bukan persoalan rumitnya hubungan saudara, ini adalah persoalan perasaan. Tersinggung adalah perasaan, tidak dihormati adalah perasaan. Egoisme, pertahanan egoisme ini persoalan perasaan. Tidak lama kemudian saya lakukan terapi, akhirnya sembuhlah dia dari perasaan terhadap adiknya, perasaan benci, perasaan tidak dihormati, perasaan segala macam perasaan terhadap adiknya itu hilang dan kemudian dia menangis. Dia saudara saya, Pak. Jangankan 1 juta, 10 juta tak kasih, Pak. Ini hanya salah paham saja. Dia bilang begitu. 10 juta saya kasih. Persoalan selesai. Saya tidak memberikan solusi, tidak memberikan apapun. Saya membantu menyembuhkan perasaannya. Disinilah CTC bekerja. Nah, cara bekerjanya bagaimana saudara? Sangat simpel dan sangat mudah. Semua orang bisa. Yaitu, keluarkan perasaanmu itu. Perasaan mentok, perasaan sakit hati, perasaan tidak mungkin, merasa kecil karena saingannya besar. Menyakitkan ditinggal mantan, rasa sakitnya itu loh. Keluarkan. Memang agak sulit, tapi kenapa agak sulit? Yang mengeluarkan perasaan sendiri itu kan gak enak. Nah itu yang agak sulit, tapi bisa. Asal saudara ingin sembuh, kemudian mau mengakui ada persoalan, lalu perasaannya dikeluarkan. Sakit hatinya dikeluarkan. Nangis ya nggak apa-apa, biarin nangis. Marah nggak apa-apa, biar marah. Nah kalau perasaan sudah keluar, fokus pada perasaan itu. Lalu sambil fokus, lakukan tepukan begini. Ini teknik CTC dalam membersihkan perasaan yang tidak berguna. Ya, lakukan tepukan. Tepukannya begini saudara, tangannya nyilang. Jadi areanya ada di sini. Jadi kalau kita punya perasaan yang tidak berguna, perasaan yang tidak bermanfaat, kalau perasaannya sedang dikeluarkan atau di loading, ya itu akan menyebabkan otot ini berubah, strukturnya berubah. Otot di mana? Otot antara leher depan ini di bawah telinga sampai di dagu. Jadi areanya di sini. Maka kalau area otot yang berubah oleh perasaan, ya atau emosi, yang berubah oleh emosi tadi yang sedang loading, itu kita normalkan, kita tepuk-tepuk begini, maka otot yang kaku itu akan lemes lagi. Dan bersamaan dengan lemesnya otot itu, perasaannya juga akan rontok. Hanya itu. Ya, caranya begini. Jadi keluarkan perasaannya, fokus pada perasaannya, lalu tepuk-tepuk. Nepuknya berapa lama, berapa kali Pak? Minimal 5 menit, minimal. Dan 5 menit itu lama kalau dilakukan sendiri. Kalau kita ditolong oleh terapis, tidak terasa. Tapi kalau melakukan sendiri lama. Oleh karena itu harus ada timer, harus ada ngelihat jam. Oh baru 2 menit, belum selesai. Kalau capek tangan kiri, pakai tangan kanan. Ya. Tepukannya adalah ujung jari tengah ini kena pentil telinga, kena ujung telinga. Pangkal telapak tangan ini kena dagu. Nah, jadi gini. Nah, tangannya lentur, jangan kaku, lentur aja. Ditepuk sampai keluar suara. Kalau tanpa hijab, tanpa kain, kalau lepas kulit dengan kulit gini, ditepuk sampai keluar suara. Suara plok-plok begini ya.
Maafin. Capek tangan kiri, ganti tangan kanan. Terus minimal 5 menit dan disarankan menggunakan 10-15 menit tepuk. Sambil fokus di perasaan yang dirasakan dari problema itu. Jadi bukan problemanya, memang pertama mungkin fokusnya ke problema, tapi kalau sudah keluar perasaannya, fokusnya di perasaan. Bahkan kadang-kadang perasaan bisa menimbulkan gejala psikosomatis, bisa migrain. Nah, kalau keluar migrennya, pusingnya keluar atau mual, maka fokusnya di mualnya atau di migrainnya. Atau tangan dingin, fokusnya di tangan yang dingin. Atau dada deg-degan, deg-deg-deg, fokusnya di dada deg-degan. Atau nyeri di dada, fokusnya di nyeri. Ya, saya ulangi. Pertama fokusnya adalah di problema. Setelah fokus di problema, mengingat-ingat problema, lalu rasanya keluar, betul? Sakit hatinya keluar, tidak layak keluar, takutnya keluar. Nah, setelah sakitnya keluar, saudara fokus di rasa sakit itu, di perasaan sakit itu, sambil ditepuk-tepuk. Nah, kalau kemudian gejalanya keluar di tubuh, misalnya deg-degan, fokusnya berubah di deg-degan. Misalnya rasa takut, terus kemudian menimbulkan deg-degan, fokusnya berubah di deg-degan, sambil fokus di deg-degan, tepuk-tepuk. Karena fokus jadi harus satu. Pak, kalau peristiwanya banyak, ambil salah satu yang paling impactful, yang paling berdampak, peristiwa yang paling berdampak. Pak, kalau perasaannya marah dan kecewa, pilih salah satu, marahnya dulu apa kecewanya dulu, pilih dulu salah satu. Karena fokus, kalau dua kan nggak fokus namanya, bercabang namanya. Pilih marah dulu apa kecewa dulu, mana yang lebih besar atau mana yang lebih perlu didahulukan. Nah, pilih marahnya dulu, marah misalnya. Marah membuat dada saya panas. Sekarang setelah dadanya panas, fokusnya ke dada panas. Tepuk. Sampai rasa panasnya hilang. Kalau belum hilang, pindah. Nah, kadang-kadang saudara, pada kasus yang intensitasnya sangat besar, itu panas di dada misalnya, misal ini, tidak selalu panas di dada, tetapi ini hanya contoh. Begitu ditepuk-tepuk, panasnya hilang tapi pindah kepala pusing. Itu bisa saja. Dia lari. Pindah kepala pusing, ya sekarang fokus kejar di pusing. Fokusnya sekarang di pusing. Karena di sini sudah hilang. Pak, tapi kalau dua muncul bareng, pilih satu dulu. Pusing sama dadanya panas. Pilih satu dulu, pusingnya dulu apa dadanya panas dulu. Sampai tuntas, sampai hilang satu. Kalau ini masih ada, baru ke pusing. Kata kunci keberhasilannya adalah fokus. Maka kalau ada dua perasaan, pilih satu. Oke, saya kira itu saja. Dan ini reaksinya sangat cepat. Ya, maka saya berani mengatakan Anda akan move on dengan sangat cepat. Karena move on bukan persoalan rumitnya problem. Move on adalah dihentikan oleh perasaan. Jadi kalau perasaannya kita hilangkan, Anda move on. Saya ulangi. Tidak bisa move on bukan karena menghadapi persoalan yang rumit. Bukan, saudara-saudara. Saya sudah membuktikan dari ribuan klien dan pasien. Tidak bisa move on adalah disebabkan karena perasaan. Perasaanlah yang menghentikan Anda dari move on. Jadi kalau perasaannya dibuang, disembuhkan, maka yang bingung-bingungnya hilang, jalan lagi. Yang mentok-mentoknya hilang, tiba-tiba ada ide-ide yang banyak. Yang impossible-nya hilang, tiba-tiba bermunculan jalan keluar. Yang takut-takutnya hilang, kemudian bisa berjalan lagi, berjuang lagi. Yang capek-capeknya hilang, kemudian bisa berusaha lagi. Karena perasaanlah yang menghentikan kita dan sangat mudah ditolong dengan. Dan rasanya instan, revolusioner. Sangat cepat. Saat itu juga bisa dirasakan. Semangat Anda muncul bisa dirasakan pada saat itu juga.
Rasa takut Anda hilang dan berani memulai lagi bisa dirasakan pada saat itu juga. Maka CTC adalah cara yang sangat revolusioner. Anda buktikan. Saudara, kalau Anda sudah bisa membuktikan dan merasakannya, share video ini ke semua orang. Agar orang bisa tertolong, tidak hanya Anda. Anda bisa juga menjadi jalan untuk keberkahan bagi banyak orang. Untuk tertolongnya jadi bagi banyak orang. Dan apabila Anda belum berhasil, hubungi saya. Komen, Pak, saya kok nggak berhasil di video ini, komen. Kalau belum berhasil, tanyakan saya. Kalau sudah berhasil, share ke sebanyak-banyaknya orang. Agar video ini menjadi semakin berkah. Ilmu ini menjadi semakin berkah. Apalagi di masa pandemi. Tolonglah saudara-saudara yang lain. Saya kira demikian. Saya tunggu Anda sampai berhasil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.